Mas Gibran, ini baru 1 hari pelantikan loh jadi wapres. Kok udah kerja sih mas? Cepet banget sih. Bayangin anak muda usia 37 tahun mengontrol emosi dirinya aja belum mampu. Ini malah dikasih jabatan jadi orang nomor 2 di Indonesia. Fufu Fafa sudah menyalip Presiden Prabowo. Banyak pihak meminta kita untuk menunggu 100 hari pemerintahan Prabowo. Tapi saya melihat di hari pertama Fufu Fafa sudah menyalip Presiden Prabowo. Ini jangan-jangan para wakil-wakil negara asing ini mau menagih utang nih. Karena kita melihat bagaimana Pak Jokowi selama masa pemerintahannya banyak sekali menumpuk utang di negara ini, dan mungkin banyak sekali membuat janji-janji dengan perwakilan negara asing dalam bentuk investasi yang sekarang mereka sangat takut, khawatir apakah itu akan berjalan atau tidak karena pergantian pemerintahan ini, apalagi terkait IKN. Tetapi bagi saya poinnya adalah aktivitas Gibran yang terlalu aktif sangat mungkin nanti untuk membuat jarak dengan Pak Presiden. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Dasar manusia nggak ada otak lu, Sangguni. Amin Rais, temannya iblis. Dasar setan, otaknya setan lu. Amin Rais udah tua, nggak ada otak lu. Kemarin juga datang ke acara pelantikan Gibran sama Prabowo, nggak ada malunya lu. Di situ lu berdiri aja sendirian, gak ada temennya lu. Makanya jadi orang tuh jangan goblok bintolol lu, Sengkuni. Ngapain lu datang-datang ke situ? Gak ada malunya lu ke situ, gak ada yang nemenin, berdiri sendiri, gak ada yang nyambut. Kasihan banget lu, Sengkuni. Ada Sengkuni masuk ke pelantikan, lu ngapain ke situ-situ? Aki-aki gak ada otak. Harun pesimis lihat kabinet Pak Prabowo, ente cemburu kali ya nggak diajak jadi menteri Bang Refli Harun. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kali ini kita akan mereaction, ya siapa lagi kalau tidak Gibran, pembenci Pak Gibran gitu ya kan. Nah jadi ya kan, baru pertama kali kerja ya Mas Gibran langsung ngegas gitu ya kan. Seperti bapaknya ya kan, blusukan terus ya. Ya kita tahu sendiri lah ya Mas Gibran. Ini anaknya siapa? Anaknya Pak Jokowi gitu ya kan. Bapaknya juga seperti itu ya, apalagi Mas Gibran ya kan. Tetapi ya kan, ada aja Mas Gibran belusukan mereka yang kepanasan gitu ya kan. Nah, seperti Said Didu ya kan, dan ya kroni-kroninya ini ya kan mengatakan Mas Gibran ini belusukan ya mendahului Pak Prabowo gitu ya kan. Jadi seolah-olah Mas Gibran ini pencitraan lagi gitu ya kan. Aduh, parah lah ya emang ya. Kalau udah sakit memang terus sakit aja ya. Apalagi Said Didu. Waduh. Oke lah, langsung saja kita simak video ini. Mas Gibran, ini baru 1 hari pelantikan loh jadi wapres. Kok udah kerja sih mas? Cepet banget sih. Nanti ada yang iri lagi deh. Ngopi dulu Mas Gibran. Ngopi dulu Mas Gibran. Ngopi dulu Mas Gibran. Kerja. Kopi hitam. Ini yang dinamakan buah tak jauh jatuh dari pohonnya. Nggak kebanyakan omon-omon. Ya benar. Kerja aja udah langsung. Bodo amat orang mau bilang apa. Yang penting gue kerja. Anak muda tunjukin taringnya. Menyala Mas Gibran. Menyala. Selama bekerja bungkam semua mulut-mulut mereka yang meremehkanmu Mas Gibran. Didikan Pak Jokowi memang nggak main-main guys. Ya buktinya ini ya. Mungkin Pak Jokowi bilang gini, gak usah dengerin orang menghina kita, biarin aja mereka capek, nanti capek sendiri. Kita buktikan dengan kerja, kita bangun Indonesia ini menjadi negara besar. Sekali lagi selamat bertugas dan bekerja untuk rakyat Indonesia Mas Gibran. Nah, udah belusukan ke sana, ke sekolahan lagi Mas Gibran. Wapres Gibran tinjau pembagian makan siang bergizi gratis. Waduh, udah kesana kesini Mas Gibran ini ya. Waduh, baru 1 hari 2 hari dilantik ya guys. Baru 2 hari dilantik sudah kemana-mana nih Mas Gibran. Waduh.
Keren lah Mas Gibran ya kan. Baru tadi kita lihat lagi tinjau pembangunan MRT fase kedua. Sekarang udah ke sekolahan. Waduh, tapi kita dengar nih. Pada akhirnya mencederai 9 tahun prestasi yang selama Abah ini makin menjadi-jadi. Remehkan Mas Gibran. Orang di mana-mana kalau mau pensiun meninggalkan nama baik. Ini malah merusak nama baiknya sendiri demi ambisi yang gak ada manfaatnya buat rakyat. Berkat Bapak juga, kini anak usia 37 tahun itu fotonya akan terpajang di kantor pemerintahan dan institusi pendidikan se-Indonesia. Terus? Tahu nggak apa yang akan dikenang? Bukan rasa hormat, tapi justru rasa jengkel satu Indonesia gara-gara lihat konstitusi dipermainkan hanya demi satu keluarga. Kalian aja yang jengkel, aku enggak. Muda usia 37 tahun mengontrol emosi dirinya aja belum mampu. Ini malah dikasih jabatan jadi orang nomor 2 di Indonesia. Apa nggak makin ngadi-ngadi? Yang kasih jabatan siapa? Rakyat, bengong. Hari pertama, inilah Papa sudah menyalip Presiden Prabowo. Banyak pihak meminta kita untuk menunggu 100 hari pemerintahan Prabowo. Udah nunggu aja kalian. Di hari pertama, Fufu Papa sudah menyalip Presiden Prabowo. Ini terlihat dari membandingkan dua kegiatan Presiden dan Fufu Papa. Presiden di hari pertama melantik wakil menteri, menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri, dan ditambah dengan berita bermain dengan kucing kesayangannya Bobby Kertanegara. Terus Fufu Papa membuat acara yang spektakuler menurut media, yaitu menerima Perdana Menteri Korea, menerima wakil presiden Cina, dan mengunjungi terowongan MRT. Salahnya apa? Kedua berita ini sangat berbeda. Ini yang dilakukan Prabowo adalah berita biasa-biasa saja, sementara yang dilakukan oleh Fufu Papa itu menjadi berita internasional karena menerima pemimpin negara lain, dan saya lihat beritanya betul-betul itu jauh lebih tinggi bobotnya dibanding dengan berita Presiden sendiri. Astaga, segitunya mikir ya. Bahwa tim media, influencer, dan buzzer Jokowi yang selama ini digunakan, ini sudah berpindah ke Fufu Papa. Sangat terlihat dari orang yang memahami bagaimana tim media wakil presiden. Saya melihat kemarin inilah tim media yang paling canggih sekarang sejak adanya Republik Indonesia. Selalu tim media wakil presiden itu lebih rendah kualitasnya dibanding dengan tim media presiden. Alamak. Dan kita aja nggak pernah mikir kayak gitu ya guys. Dia pula yang mikir kayak gitu. Bahwa sekarang pencitraan yang dilakukan oleh Fufu Papa ini sudah dilakukan dan dilakukan secara sistematis. Saya punya keyakinan bahwa konsultan politik, konsultan pencitraan, keyakinanmu salah. Jokowi sudah ada di sekitar Fufu Papa. Oligarki yang membiayai pencitraan Jokowi selama ini kelihatannya juga sudah berpindah dan sudah berpindah untuk membantu Fufu Papa. Itulah asumsi buruk mereka ya kan. Di kabinet Prabowo sekarang sepertinya juga sudah menyiapkan karpet merah untuk digunakan oleh Fufu Papa meningkatkan citra mereka. Nah, yang perlu kita awasi, bukan mati. Saya punya keyakinan bahwa mungkin nggak pernah benar ya keyakinanmu ya kan. Survei tentang kepuasan kerja Fufu Papa. Ya pastilah. Emang seperti itu. Jadi, ini semua terjadi menurut saya ini masih kendali dari sutradara yang sedang istirahat di Solo. Saya ingin mengatakan kok kotor kali pemikiranmu ya. Bapak sudah kalah selangkah dari Fufu Papa. Terima kasih. Kita aja nggak pernah mikir kayak gitu, dia pula yang mikir kayak gitu ya guys. Kali ini kita ini lagi nih sama dengan yang tadi. Gibran Raka Buming Raka setelah menjadi wakil presiden
terlihat Gibran sangat aktif berpolitik atau melakukan kegiatan berpolitik, kerja bukan berpolitik, bengong. Setelah menjabat sebagai wakil Aktif presiden. kerja iyalah. Ada agenda-agenda yang saya perhatikan dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka, terlepas itu sudah dengan koordinasi dengan presiden atau tidak koordinasi, saya belum mendapat informasi, tetapi saya melihat bahwa Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan negara asing. Dan ya pastilah orang kunjungan ke MRT. Saya melihat menyoroti tentang pertemuan beliau dengan beberapa perwakilan negara asing. Meskipun itu bukan kepala negara, tapi itu adalah perwakilan negara karena ada yang wakil presiden, ada yang wakil ya pasti dia minta ya kan bertemu Gibran. Ya ketemulah mereka. Langkah yang cukup ofensif dari Gibran Rakabuming Raka. Apalagi kalau pertemuan-pertemuan tersebut tidak dilaporkan, tidak disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya pasti tahulah. Adalah sebuah langkah politik yang blunder dan bisa menjadi jarak atau membuat suasana tidak kondusif di pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan akan terjadi matahari kembar. Kita pernah punya sejarah bagaimana Pak SBY dulu dengan Pak Yusuf Kala. Sampai terjadi keriuhan-keriuhan dan muncullah istilah matahari kembar. Demikian juga ketika Pak Yusuf Kala menjadi wakilnya Pak Jokowi di periode pertama. Terlihat bahwa ada matahari kembar karena terlalu aktifnya wakil presiden untuk melakukan manuver-manuver dalam politik maupun dalam pemerintahan. Nah ini Gibran saya perhatikan pada hari kedua telah melakukan manuver, yaitu melakukan pertemuan-pertemuan dengan beberapa perwakilan negara asing. Karena ketika melakukan pertemuan dengan negara asing itu, artinya kan dunia akan melihat, dunia akan menyorot. Hanya sekarang apa yang disampaikan oleh Gibran kepada mereka kita tidak tahu. Tapi masalahnya Pak Prabowo pasti tahu lah. Agenda pertemuan tersebut dan apa yang dibicarakan. Nggak mungkin lah Pak Prabowo nggak tahu. Saya sampai sempat menduga-duga. Ini duga-dugaan. Nah itulah dugaanmu salah. Memang saya ini channel adalah channel usil. Ya channel dugaan ya. Wakil negara asing ini mau menagih utang nih. Waduh, itulah pemikiran mereka ya. Pak Jokowi selama masa pemerintahannya banyak sekali menumpuk utang di negara ini dan mungkin banyak sekali membuat janji-janji dengan perwakilan negara asing dalam bentuk investasi yang sekarang mereka sangat takut, khawatir apakah itu akan berjalan atau tidak karena pergantian pemerintahan ini, apalagi terkait IKN. Kita tahu bahwa Pak Prabowo Subianto tidak menyebut sama sekali ibu kota negara di dalam pidato perdananya. Tidak menyebut sama sekali. Bahkan sampai hari ini Pak Prabowo belum bicara tentang IKN. Artinya apa? Pihak ya belum lah, tunggu, sabarlah. Masuk tangannya ke IKN, khawatir sekarang tentang nasib IKN. Dan mungkin itulah yang sedang dibahas dengan Gibran supaya disampaikan ke Presiden Prabowo. Tapi ini hanya sebuah keusilan saya menduga-duga. Itulah dugaanmu ya kotor. Tetapi bagi saya poinnya adalah aktivitas Gibran yang terlalu aktif sangat mungkin nanti untuk membuat jarak dengan Pak Presiden. Dan mungkin saja Gibran sedang berambisi ke 2029 dengan mencoba membangun citra dirinya. Rajin bekerja belusukan kayak bapaknya dulu. Akhirnya pencitraan semua meskipun pencitraan palsu. Dan mungkin Gibran sedang melakukan itu ke depan. Maka di hari kedua saja, bahkan ketika menteri-menteri di kabinet ini masih ada yang tidak tahu harus berkantor di mana, Gibran sudah turun belusukan ke bawah. Saya tidak memahami apa sebetulnya tujuan agenda dia turun ke lapangan mengunjungi MRT. Saya tidak begitu meresapi apa kepentingannya, apa urgensinya. Ya kerja. Dari urgensi untuk pencitraan bahwa seolah-olah Gibran melangkah di depan untuk bekerja demi bangsa. Wow, kalau semua ini dikemas hanya untuk pencitraan, saya pikir Gibran salah. Itu akan menjerumuskan saudara Gibran nanti ke dalam situasi yang tidak nyaman dan tidak kondusif di pemerintahan ini. Tapi memang ya kalau Gibran mau meniru cara Jokowi dulu, ya mungkin saja. Tapi semua itu akan menjadi sebuah kepalsuan dan kepalsuan mengakhiri karir politik Gibran. Terus yang mana yang nggak palsu gitu? Semua ini didesain khusus oleh Gibran dan konsultan politiknya untuk mengangkat citra dirinya dalam kontestasi politik ke depan di 2029. Karena memang keluarga ini punya latar belakang ambisius dalam jabatan. Dari Jokowi ke anak-anaknya semua. Kelihatan ambisinya di dalam jabatan kekuasaan itu sangat luar biasa. Maka sangat mungkin semua itu dilakukan oleh Gibran untuk pencitraan. Enggak, Gibran bukan ambisius jabatan ya. Akan menjadi matahari kembar yang kemudian matahari utama memadamkan matahari kembar itu. Kita tunggu waktu permainannya nanti. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.
Bengong ya kan. Sini saya inilah sedikit saja, mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Astagfirullahaladzim. Dasar manusia nggak ada otak lu Sangkuni. Amin Rais, temennya iblis. Temennya iblis. Dasar setan, otaknya setan lu. Amin Rais udah tua, nggak ada otak lu. Kemarin juga datang ke acara pelantikan Gibran sama Prabowo, nggak ada malunya lu. Iya. Di situ lu berdiri aja sendirian, gak ada temennya. Makanya jadi orang tuh jangan goblok bintol lu Sangkuni. Ngapain lu datang-datang ke situ? Nggak ada malunya lu ke situ, nggak ada yang nemenin, berdiri sendiri, nggak ada yang nyambut. Kasihan banget lu Sangkuni. Ada Sangkuni masuk ke pelantikan, lu ngapain ke situ-situ? Aki-aki nggak ada otak. Makin tua bukannya makin taubat lu, makin stres lu. Dasar Amin Rais, manusia najis di negara ini lu Sangkuni. Ngatur-ngatur Prabowo segala macam, Gibran. Prabowo itu punya hak prerogatif untuk memilih wakilnya. Ada otak lu. Dasar manusia setan lu. Amin Rais. Wow, ini keras. Orang-orang kayak lu mah lawannya gua aja. Benar bang. Selepol dengan Prabowo. Aku sokong bang. Manusia Sangkuni lu. Lu teman-teman lu tuh bawa tuh si Repli. Oh, Repli Harun, si Faisal Assegaf, tuh, si Rahma Sarita. Banyak teman-temannya Sangkuni yang lain juga tuh. Yang ketawa si aja Didu tuh. juga tuh. Nah ya, saya Didu juga. Kaum-kaum Sangkuni semua lu. Nggak bermanfaat di negara ini lu Amin Rais. Udah tua otak lu isinya tai. Bego lu, manusia setan lu. Waduh, parah ini guys. Refli Harun pesimis lihat kabinet Pak Prabowo. Ente cemburu kali ya nggak diajak jadi menteri Bang Refli Harun. Apalagi nih Refli Harun. Menurut Anda ini adalah kabinet akomodasi, lebih banyak orang yang pesimis daripada yang optimis terhadap kabinet merah putih ini? Menurut hasil survei, hasil polling Refli Harun Channel yang diikuti. Kalau menurut Bang Refli sendiri? Ya pesimis juga dong. Oh, pesimis juga. Di depan teman-teman agak pesimis. Oke. Jadi Agak kalau pesimis. Refli Harun ngomong begini, jangan dikira nanti Refli Harun cemburu karena nggak dipanggil. Cemburu emang. Dia bilang 5 tahun saya akan jadi oposisi kan begitu. Oke. Aduh, Refli Harun banyak kali cerita. Dibilang pesimis lihat kabinetnya Pak Prabowo. Pak Prabowo itu baru dilantik kemarin. Dia sekarang lagi ngurus, lagi lantik menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Belum ada kebijakan yang dia buat. 100 hari kerja aja belum. Iya. Dibilang pesimis melihat kabinetnya Pak Prabowo. Salah apa Pak Prabowo sama kau bang? Bang Refli Harun bilang dia sebagai oposisi selama 5 tahun ini. Saya ragu nih. Bukan sepertinya oposisi, tapi sensi nih Bang Refli Harun. Karena apa Bang? Karena nggak dipanggil jadi menteri Iya. kemarin ya? Iya. Aku kayak. Atau yang menurut Abang cocok di kabinetnya Pak Prabowo siapa? Coba lah, nggak apa-apa. Kayaknya aja. dia. Pak Anies, ya. Kalau ada Pak Anies di kabinet itu, pemerintahannya jadi bagus, nggak pesimis ya? Lagian yang ikut polling di RH Channel itu kan hanya 50.000 sampai 60.000 orang, sedangkan rakyat Indonesia ini 280 juta orang. 1%-nya aja 2.800.000-an. Itu RH Channel polling itu hanya nggak nyampe 1%-nya rakyat Indonesia, nggak mewakili itu bang, kecil kali itu bang. Jadi kalau Bang Refli Harun ini mau menjadi oposisi, jadi oposisilah yang baik, kritik pemerintah, kritik kebijakan Pak Prabowo nanti atau aturan yang dia buat itu yang tidak pro rakyat. Kita kritik sama-sama. Ya. Ini belum ada berapa hari dilantik udah dikritik, ya kan? Ini oposisi apa? Sensi. Ya, itu dialah ya guys, kaum munafik, ya bisa dibilang sampah, ya kan? Apalagi Amin Rais dikatain ya otak iblis, ya kan? Najis, ya kan? Waduh, parah. Sedidu gitu juga, ya kan? Mas Gibran kerja, disalahin, dinyinyiri. Jadi mau apa, ya kan? Mas Gibran terima tamu, dikomentari, dinyinyiri. Waduh, parah lah ya kan mereka ini. Aku nggak tahu lagi mau kata-katain apalah mereka ini. Memang otak-otak bodoh tolol ya kan guys. Kenapa ya Gibran kerja dia salahin, ya kan? Apalagi nggak kerja gitu ya.
dikatain ban serep gitu ya kan. Pastilah, pasti kalau Gibran nggak kerja pasti dikatain ban serep. Nah, kata-katanya mereka-mereka ini ya ibaratkan Gibran ini ingin memoles diri untuk Pilpres 2029. Dan aku yakin kalau Pak Prabowo masih sehat, masih mampu, terus ingin mencalonkan lagi ya, Mas Gibran nggak bakalan maju. Aku yakin Mas Gibran nggak bakalan maju. Karena apa? Gibran tahu diri lah ya kan. Gibran tahu diri. Bukan kayak itu tuh Anies ya kan. aduh, udahlah ya guys. Aku pun nggak tahu lagi lah. Kalian komen lah tentang orang-orang yang pembenci-pembenci ini, bisa dibilang sampah masyarakat ini ya kan. Sampah negara lah ya kan. Gimana lah aku mau ngomong kayak gimana ya guys? Ya. Bingung. Kenapa bingung? Orang kerja kok disalah-salahin. Aduh. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.